Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Subhan dari Fakultas Manajemen semester 4 Universitas Wanisongo. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis lingkungan internal. Pengertian lingkungan internal. Lingkungan internal adalah seluruh kondisi, faktor, dan unsur yang berasal dari dalam organisasi atau perusahaan yang memengaruhi aktivitas kinerja serta pencapaian tujuan organisasi. Lingkungan internal mencakup berbagai aspek seperti sumber daya manusia, struktur organisasi, budaya kerja, sistem manajemen, fasilitas, teknologi, hingga kondisi keuangan perusahaan. Setiap organisasi memiliki lingkungan internal yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh cara organisasi mengelola sumber daya dan menjalankan sistem kinerja. Karena berasal dari dalam organisasi, lingkungan internal dapat dikendalikan, diperbaiki, dan dikembangkan sesuai kebutuhan perusahaan. Lingkungan internal memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu organisasi. Organisasi yang memiliki lingkungan internal yang baik biasanya lebih mudah mencapai tujuan karena seluruh unsur di dalamnya bekerja secara teratur, efektif, dan saling mendukung. Sebaliknya, jika lingkungan internal tidak dikelola dengan baik, maka dapat menimbulkan berbagai masalah seperti menurunnya produktivitas, konflik kerja, rendahnya disiplin, hingga kegagalan mencapai target organisasi. Salah satu unsur utama dalam lingkungan internal adalah sumber daya manusia. Karyawan yang memiliki keterampilan, pengalaman, disiplin, dan tanggung jawab yang baik akan membantu organisasi berkembang lebih cepat. Selain itu, kemampuan memimpin dalam mengatur dan mengarahkan anggota organisasi juga sangat menentukan keberhasilan perusahaan. Selain sumber daya manusia, budaya organisasi juga menjadi bagian penting dari lingkungan internal. Budaya organisasi adalah nilai, kebiasaan, dan cara kerja yang diterapkan dalam organisasi. Budaya kerja yang positif seperti kerjasama, disiplin, kejujuran, dan komunikasi yang baik dapat menciptakan suasana kerja yang nyaman dan meningkatkan semangat kerja karyawan. Struktur organisasi juga termasuk dalam lingkungan internal. Struktur organisasi yang jelas membantu pembagian tugas dan tanggung jawab menjadi lebih teratur. Dengan adanya struktur yang baik, setiap anggota organisasi mengetahui peran dan kewajibannya sehingga pekerjaan dapat berjalan lebih efektif. Lingkungan internal juga mencakup kondisi keuangan dan teknologi yang dimiliki organisasi. Keuangan yang stabil memungkinkan perusahaan melakukan pengembangan usaha, membeli fasilitas, serta meningkatkan kualitas pelayanan. Sementara itu, penggunaan teknologi yang modern dapat membantu mempercepat pekerjaan dan meningkatkan efisiensi operasional. Analisis lingkungan internal dilakukan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh organisasi. Dengan melakukan analisis tersebut, organisasi dapat mempertahankan kelebihannya yang dimiliki dan memperbaiki kekurangan yang ada. Misalnya, perusahaan dapat meningkatkan pelatihan karyawan, memperbaiki sistem komunikasi, atau memperbarui teknologi agar mampu bersaing dengan orang luar. Dengan demikian, lingkungan internal merupakan fondasi utama dalam menjalankan organisasi. Jika lingkungan internal dikelola dengan baik, maka organisasi akan lebih mudah berkembang, mampu menghadapi persaingan, dan mencapai tujuan yang ditetapkan. 1. Definisi lingkungan internal. Lingkungan internal adalah segala kondisi, faktor, dan unsur yang berasal dari dalam organisasi atau perusahaan yang memengaruhi kegiatan serta keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan. Lingkungan internal dapat dikendalikan dan diperbaiki oleh organisasi sehingga menjadi salah satu penentu utama keberhasilan suatu perusahaan atau lembaga. Lingkungan internal mencakup kualitas sumber daya manusia, sistem manajemen, budaya kerja, fasilitas, hingga kondisi keuangan organisasi. Jika lingkungan internal dikelola dengan baik, maka organisasi akan mampu bekerja lebih efektif, efisien, dan siap menghadapi persaingan.
A. Faktor internal. Faktor internal adalah seluruh kondisi yang berada di dalam organisasi yang memengaruhi jalannya aktivitas organisasi. Faktor ini menjadi kekuatan maupun kelemahan bagi organisasi. Beberapa faktor internal meliputi kualitas karyawan. Karyawan merupakan aset penting organisasi. Kualitas karyawan dapat dilihat dari kemampuan, keterampilan, pengalaman, kedisiplinan, dan tanggung jawab dalam bekerja. 2. Sistem manajemen. Sistem manajemen adalah cara organisasi mengatur dan menjalankan kegiatan agar tujuan dapat tercapai. Sistem manajemen yang baik akan membuat pekerjaan lebih teratur, meningkatkan koordinasi, serta mempermudah pengawasan. 3. Budaya kerja. Budaya kerja adalah kebiasaan, nilai, dan sikap yang diterapkan dalam lingkungan kerja. Budaya kerja yang positif seperti disiplin, kerjasama, jujur, dan tanggung jawab akan menciptakan suasana kerja yang lebih produktif. Struktur organisasi. Struktur organisasi menunjukkan pembagian jabatan tugas dan wewenang dalam organisasi. Struktur yang jelas akan membantu untuk memperlancar komunikasi, memudahkan koordinasi, dan menghindari tumpang tindih pekerjaan. 5. Fasilitas dan kondisi keuangan. Fasilitas kerja seperti komputer, mesin, ruang kerja, dan teknologi pendukung sangat membantu kelancaran pekerjaan. Selain itu, kondisi keuangan yang baik memungkinkan organisasi untuk menjalankan operasional dengan benar atau lancar, mengembangkan usaha, dan memenuhi kebutuhan organisasi. B. Sumber daya. Sumber daya adalah segala sesuatu yang dimiliki organisasi untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan. Sumber daya menjadi modal utama dalam keberhasilan organisasi. Sumber daya itu diantaranya ada SDM, yakni sumber daya manusia. Ini adalah orang-orang yang bekerja di dalam organisasi, mulai dari pimpinan hingga karyawan. SDM yang berkualitas memiliki kemampuan kerja, kreativitas, loyalitas, dan semangat kerja yang tinggi. Karena itu, organisasi perlu memberikan perhatian, motivasi, dan pengembangan keterampilan kepada SDM tersebut. 2. Ada sumber daya fisik. Sumber daya fisik meliputi gedung, kendaraan, mesin, peralatan, dan bahan baku, dan lain sebagainya. Fasilitas fisik yang memadai akan membantu pekerjaan menjadi lebih cepat dan efisien. Yang ketiga ada sumber daya finansial. Sumber daya finansial adalah dana atau modal yang dimiliki organisasi untuk menjalankan kegiatan operasional. Keuangan yang stabil sangat penting karena digunakan untuk membayar gaji, itu sudah pasti, membeli kebutuhan perusahaan, melakukan promosi, dan mengembangkan usaha. Yang keempat ada kemampuan teknologi. Teknologi itu dapat membantu organisasi bekerja lebih modern dan efisien. Contohnya penggunaan komputer, aplikasi manajemen, media digital, dan media otomatis. C. Ada proses manajemen. Proses manajemen adalah rangkaian kegiatan untuk mengatur dan mengelola organisasi agar tujuan dapat tercapai dengan baik. Proses manajemen terdiri dari beberapa tahapan penting. Yang pertama ada planning atau yang kita biasanya mengucapkan adalah POAC, planning, organizing, actuating, dan controlling. Yang pertama ada planning atau perencanaan. Perencanaan adalah kegiatan penentuan tujuan dan langkah-langkah yang akan dilakukan. Dalam tahap ini organisasi menyusun target, membuat strategi, dan menentukan program kerja. Nomor 2 ada organizing atau perorganisasian, adalah proses membagi tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepada anggota organisasi. Tujuannya agar setiap orang mengetahui tugasnya, pekerjaan lebih teratur, dan kerjasama menjadi lebih baik. 3. Actuating atau pengarahan. Pengarahan adalah kegiatan membimbing, memotivasi, dan mengarahkan karyawan agar bekerja sesuai tujuan organisasi. Pemimpin memiliki peran penting dalam memberikan motivasi, membangun semangat kerja, dan menjaga komunikasi yang baik. 4. Ada pengawasan atau controlling. Pengawasan adalah proses memantau dan menilai hasil kerja untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai rencana. Melalui pengawasan, organisasi dapat mengetahui kesalahan, melakukan perbaikan, dan meningkatkan kualitas kerja. 2. Pentingnya lingkungan internal. Lingkungan internal memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan.
Kondisi internal yang baik akan membantu organisasi bekerja lebih efektif, meningkatkan kualitas kerja, serta memperkuat kemampuan persaingan. Berikut penjelasan pentingnya lingkungan internal. A. Keunggulan kompetitif. Lingkungan internal yang kuat dapat menciptakan keunggulan kompetitif, yaitu kemampuan organisasi untuk lebih unggul dibanding pesaing. Keunggulan ini menjadi nilai lebih yang membuat perusahaan mampu bertahan dan berkembang di tengah persaingan. Beberapa faktor internal yang dapat menciptakan keunggulan kompetitif antara lain: A. Karyawan yang kompeten. Karyawan yang memiliki keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman kerja yang baik akan meningkatkan kualitas pekerjaan dan pelayanan perusahaan. Contohnya, pegawai yang ramah dan profesional membuat pelanggan merasa puas. Tenaga kerja yang kreatif mampu menghasilkan ide-ide baru untuk perusahaan. 2. Pelayanan yang baik. Pelayanan yang cepat, ramah, dan berkualitas akan meningkatkan kepercayaan serta kepuasan pelanggan. Jika pelanggan merasa puas, maka mereka akan kembali menggunakan produk atau jasa perusahaan. 3. Inovasi produk. Perusahaan yang mampu menciptakan inovasi akan lebih mudah menarik perhatian konsumen. Contohnya, membuat produk baru, memperbaiki kualitas produk, atau menciptakan layanan yang lebih praktis. Inovasi membuat perusahaan tidak mudah kalah dalam persaingan. 4. Teknologi modern. Penggunaan teknologi modern membantu pekerjaan menjadi lebih cepat, tepat, dan efisien. Misalnya, penggunaan mesin otomatis, sistem komputerisasi, dan pemasaran digital. Teknologi modern juga membantu perusahaan meningkatkan kualitas produk dan pelayanan. Dengan adanya faktor-faktor tersebut, organisasi akan memiliki nilai unggul yang membedakan dari bersaing di pasar. B. Pengambilan keputusan. Lingkungan internal juga dapat penting dalam proses pengambilan keputusan. Pimpinan perusahaan membutuhkan data dan informasi yang akurat dari kondisi internal organisasi sebelum menentukan kebijakan atau tindakan. Informasi internal dapat berupa kondisi keuangan, kemampuan karyawan, hasil penjualan, tingkat produktivitas, hingga kondisi operasional perusahaan. Jika memahami kondisi internal dengan baik, maka keputusan yang diambil akan lebih tepat, lebih efektif, dan mengurangi risiko kesalahan. Sebaliknya, jika keputusan diambil tanpa memahami kondisi internal, maka perusahaan bisa mengalami kerugian atau kesalahan strategi. Oleh karena itu, lingkungan internal menjadi sumber informasi penting dalam menentukan arah dan kebijakan organisasi. C. Adaptabilitas bisnis. Adaptabilitas bisnis ini adalah kemampuan perusahaan untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan yang terjadi. Organisasi yang memiliki lingkungan internal yang baik akan lebih mudah dan cepat beradaptasi dengan perkembangan zaman. Perubahan yang sering terjadi dalam dunia bisnis itu antara lain: 1. Perubahan teknologi. Perkembangan teknologi menuntut perusahaan untuk mengikuti sistem kerja yang lebih modern. Contohnya, penggunaan aplikasi digital, pemasaran online, dan sistem pembayaran elektronik. Perusahaan yang siap beradaptasi akan lebih mudah berkembang. 2. Perubahan kebutuhan konsumen. Kebutuhan dan selera konsumen selalu berubah dari waktu ke waktu. Perusahaan harus mampu memahami keinginan pelanggan, memperbaiki kualitas produk, dan menciptakan layanan yang sesuai kebutuhan pasar. 3. Persaingan bisnis. Persaingan antar perusahaan semakin ketat. Organisasi yang memiliki sumber daya dan manajemen yang baik akan lebih siap menghadapi persaingan. Perusahaan yang cepat beradaptasi biasanya lebih inovatif, lebih fleksibel, dan mampu mempertahankan pelanggan. 3. Lingkungan internal versus lingkungan eksternal. Lingkungan internal dan lingkungan eksternal merupakan dua unsur penting yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan. Kedua lingkungan ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan karena setiap keputusan serta kegiatan organisasi selalu dipengaruhi oleh kondisi dari dalam maupun dari luar. Lingkungan internal berkaitan dengan faktor yang ada di dalam organisasi dan dapat dikendalikan secara langsung. Sementara itu, lingkungan eksternal berkaitan dengan faktor-faktor di luar organisasi yang tidak dapat dikendalikan sebelumnya, tetapi harus dihadapi dan disesuaikan oleh perusahaan.
Apabila organisasi mampu memahami dan mengelola kedua lingkungan tersebut dengan baik, maka organisasi akan lebih mudah mencapai tujuan. A. Kendali dan pengaruh. Perbedaan utama antara lingkungan internal dan lingkungan eksternal terletak pada tingkat kendali organisasi terhadap faktor-faktor tersebut. Lingkungan internal adalah seluruh faktor yang berasal dari dalam organisasi dan dapat dikendalikan secara langsung oleh perusahaan. Faktor-faktor internal menjadi bagian penting karena organisasi memiliki kemampuan untuk memperbaiki, mengembangkan, dan mengaturnya sesuai kebutuhan. Beberapa contoh lingkungan internal antara lain budaya kerja, kualitas karyawan, sistem manajemen, fasilitas kerja, struktur organisasi, serta kondisi keuangan perusahaan. Karena faktor-faktor tersebut berada di dalam organisasi, maka perusahaan dapat melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitasnya. Lingkungan internal yang baik menciptakan suasana kerja yang nyaman, meningkatkan semangat kerja karyawan, dan membantu organisasi mencapai tujuan secara efektif. Lingkungan eksternal adalah faktor-faktor yang berasal dari luar organisasi dan sulit dikendalikan secara langsung oleh perusahaan. Contoh lingkungan eksternal meliputi kondisi ekonomi, persaingan pasar, kebijakan pemerintah, perkembangan teknologi, perubahan sosial budaya, dan gaya hidup masyarakat. Faktor eksternal seringkali berubah dengan cepat dan dapat memberikan dampak besar terhadap organisasi. Contohnya, kenaikan harga bahan baku akibat kondisi ekonomi dapat meningkatkan biaya produksi, perkembangan teknologi digital memaksa perusahaan mengikuti sistem kerja modern, atau munculnya pesaing baru dapat mengurangi jumlah pelanggan. Walaupun tidak dapat dikendalikan sempurna, organisasi harus mampu membaca situasi eksternal agar dapat bertahan dan berkembang di tengah persaingan. B. Fokus elemen. Lingkungan internal dan eksternal memiliki fokus yang berbeda dalam memengaruhi organisasi. Fokus lingkungan internal ini lebih berfokus pada kondisi dan kemampuan yang dimiliki organisasi dari dalam. Beberapa aspek yang menjadi perhatian lingkungan internal yaitu sumber daya manusia, budaya organisasi, struktur organisasi, sistem kerja, kemampuan manajemen, dan kondisi keuangan perusahaan. Fokus utama lingkungan internal adalah memperkuat kemampuan organisasi agar dapat bekerja secara efektif dan efisien. Contohnya meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan, meningkatkan disiplin kerja, serta memperkuat sistem manajemen perusahaan. Jika kondisi internal organisasi kuat, maka perusahaan akan lebih siap menghadapi tantangan dari luar. Fokus lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal lebih berfokus pada kondisi di luar organisasi yang dapat mempengaruhi jalannya usaha atau kegiatan perusahaan. Beberapa faktor eksternal yang menjadi perhatian antara lain kebutuhan dan keinginan konsumen, kondisi pasar, persaingan bisnis, perkembangan teknologi, serta kebijakan pemerintah. Fokus utama lingkungan eksternal. Contoh perusahaan yang harus memahami tren pasar agar produk sesuai kebutuhan konsumen, mengikuti perkembangan teknologi agar tidak tertinggal, serta memahami kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan usaha. Dengan memahami lingkungan eksternal, organisasi dapat menyusun strategi yang tepat untuk menghadapi perubahan persaingan. C. Interaksi timbal balik. Lingkungan internal dan lingkungan eksternal memiliki hubungan yang saling mempengaruhi keberhasilan organisasi. Tidak hanya ditentukan oleh kekuatan internal, tetapi juga oleh kemampuan perusahaan dalam menghadapi kondisi eksternal. Kekuatan internal yang baik akan membantu organisasi menghadapi tantangan dari luar. Contohnya, perusahaan yang memiliki teknologi modern akan lebih mudah bersaing di pasar. Organisasi dengan SDM berkualitas akan lebih cepat menyesuaikan diri terhadap perkembangan teknologi. Sebaliknya, perusahaan lingkungan eksternal juga dapat mempengaruhi kondisi internal organisasi. Contoh, persaingan bisnis yang semakin ketat membuat perusahaan harus meningkatkan kualitas pelayanan. Oleh karena itu, organisasi harus mampu memanfaatkan kekuatan internal, memperbaiki kelemahan, menangkap peluang, dan menghadapi ancaman dari luar. 4. Faktor-faktor kunci lingkungan internal.
Lingkungan internal adalah suatu organisasi terdiri dari berbagai faktor penting yang mengaruhi keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuan. Faktor-faktor tersebut menjadi dasar kekuatan organisasi dalam menjalankan kegiatan operasional, meningkatkan produktivitas, serta menghadapi persaingan bisnis. Apabila faktor-faktor internal dikelola dengan baik, maka organisasi akan memiliki sistem kerja yang lebih efektif, karyawan yang lebih produktif, dan kemampuan yang lebih kuat dalam menghadapi perubahan. Berikut adalah faktor-faktor kunci dalam lingkungan internal organisasi. A. Struktur organisasi. Struktur organisasi adalah susunan jabatan, pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam suatu organisasi. Struktur organisasi membantu perusahaan menjalankan pekerjaan secara teratur dan terkoordinasi. Struktur organisasi yang baik akan menciptakan kerjasama yang jelas antar bagian sehingga tujuan organisasi dapat tercapai dengan lebih efektif. Hierarki yang jelas. Hierarki yang jelas berarti adanya susunan jabatan dan pembagian tugas yang teratur dalam organisasi. Setiap anggota organisasi mengetahui siapa pemimpinnya, apa tugasnya, serta apa tanggung jawabnya. Contoh, manajer bertugas mengatur dan mengawasi pekerjaan. Fleksibilitas. Struktur organisasi harus bersifat fleksibel, yaitu mudah menyesuaikan diri terhadap perubahan situasi dan kebutuhan perusahaan. Dalam dunia bisnis, perubahan dapat terjadi karena perkembangan teknologi, perubahan pasar, persaingan usaha, atau kebutuhan konsumen. Organisasi yang fleksibel akan lebih cepat untuk melakukan inovasi, memperbaiki sistem kinerja, dan menyesuaikan target strategi bisnis. 3. Penyelesaian tujuan. Semua bagian dalam organisasi harus bekerja menuju tujuan yang sama. Setiap divisi atau bagian perlu memahami visi dan misi perusahaan agar tercipta kerjasama yang baik. Jika tujuan organisasi selaras, pekerjaan menjadi lebih efektif, konflik antar bagian dapat dikurangi, dan produktivitas meningkat. B. Budaya organisasi. Budaya organisasi adalah nilai, kebiasaan, sikap, dan cara kerja yang diterapkan dalam lingkungan organisasi. Budaya organisasi memengaruhi perilaku karyawan dalam bekerja. Budaya yang baik akan menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, disiplin, dan produktif. 1. Nilai inti. Budaya organisasi dibangun dari nilai-nilai utama yang menjadi pedoman bagi seluruh anggota organisasi. Nilai-nilai tersebut antara lain disiplin, kerjasama, tanggung jawab, kejujuran, dan inovasi. Nilai inti membantu membentuk karakter organisasi dan menentukan cara organisasi bekerja. Contohnya, budaya disiplin membuat karyawan datang tepat waktu. Budaya kerjasama membantu memperkuat hubungan antar pegawai, serta budaya inovasi mendorong munculnya ide-ide baru. 2. Adaptabilitas. Budaya organisasi yang baik membuat perusahaan lebih mudah menghadapi perubahan. Karyawan yang memiliki budaya adaptif akan lebih terbuka terhadap perubahan, mau belajar hal baru, dan mampu mengikuti perkembangan teknologi maupun kebutuhan pasar. 3. Kepemimpinan inklusif. Kepemimpinan inklusif adalah gaya kepemimpinan yang melibatkan seluruh anggota organisasi dalam mencapai tujuan bersama. Pemimpin tidak hanya memberi perintah, tetapi juga mendengarkan pendapat anggota, memberikan kesempatan berdiskusi, dan menghargai masukan karyawan. Kepemimpinan yang inklusif akan meningkatkan semangat kerja, menciptakan rasa menghargai, dan memperkuat kerjasama tim. Karyawan juga akan merasa lebih dihargai dan termotivasi untuk bekerja lebih baik. C. Komunikasi dan efisiensi. Komunikasi dan efisiensi merupakan faktor penting dalam kelancaran operasional organisasi. Tanpa komunikasi yang baik dan sistem kerja yang efisien, pekerjaan akan sulit berjalan dengan optimal. 1. Efisiensi adalah kemampuan organisasi menggunakan waktu, tenaga, dan biaya secara tepat untuk mencapai hasil maksimal. Organisasi. Fleksibilitas. Selain efisiensi, sistem organisasi juga harus fleksibel agar mampu mengikuti perkembangan bisnis dan kebutuhan perusahaan. Fleksibilitas membantu organisasi lebih cepat beradaptasi, lebih inovatif, dan lebih siap menghadapi perubahan. Contohnya, perusahaan yang mampu menerapkan sistem kerja online saat terjadi perubahan kondisi kerja. Fleksibilitas membuat organisasi lebih tangguh menghadapi tantangan.
D. Sumber daya dan kompetensi. Sumber daya dan kompetensi merupakan modal utama organisasi dalam menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan. 1. Sumber daya fisik. Sumber daya fisik adalah segala fasilitas dan perlengkapan yang digunakan organisasi untuk mendukung organisasi. Contohnya gedung, fasilitas mesin, dan lain sebagainya. 2. Sumber daya manusia. Sumber daya manusia atau SDM adalah seluruh tenaga kerja yang terlibat dalam organisasi. Karyawan memiliki keterampilan, pengetahuan, pengalaman, dan sikap kerja yang baik akan meningkatkan kualitas organisasi. 3. Ketahanan finansial. Ketahanan finansial adalah kemampuan organisasi dalam menjaga kondisi keuangan agar tetap stabil. Keuangan yang sehat memungkinkan organisasi melakukan investasi, mengembangkan usaha, memberi fasilitas, dan lain sebagainya. 5. Alat untuk analisis lingkungan internal. Untuk membantu proses analisis tersebut, terdapat beberapa alat atau metode yang sering digunakan, yaitu analisis SWOT dan kerangka kerja VRIO. Analisis SWOT atau SWOT ini adalah metode yang digunakan untuk menganalisis kondisi organisasi melalui 4 aspek, yaitu S, W, O, dan T. 1. S atau strict adalah segala hal yang menjadi keunggulan atau kekuatan organisasi dibanding pesaing. Kekuatan ini menjadi modal utama perusahaan dalam mencapai tujuan. Contoh, perusahaan yang memiliki karyawan profesional akan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggannya. 2. Weakness W adalah kekurangan atau kelemahan yang dapat menghambat perkembangan organisasi. Kelemahan perlu diketahui agar perusahaan dapat segera melakukan perbaikan. Contoh kelemahannya adalah kurang modal, fasilitas terbatas, kurang pengalaman, dan lain sebagainya. Contoh dalam perusahaan seperti perusahaan dengan fasilitas terbatas akan mengalami hambatan dalam produksi. 3. O atau opportunity adalah kesempatan yang dapat dimanfaatkan organisasi untuk berkembang dan meningkatkan keuntungannya. Contoh perkembangan internet membuka peluang bisnis online. 4. Ada threat adalah faktor luar yang dapat merugikan organisasi dan menghambat mencapai tujuan. B. Kerangka kerja VRIO atau VRIO. Ini ada 4 unsur utama, yaitu V. Value, R. Rarity, I. Imitability, dan organisasi. 1. V. Value atau nilai, berarti menilai apakah sumber daya yang dimiliki organisasi memberikan manfaat dan membantu mencapai tujuan perusahaan. Contoh teknologi modern yang mempercepat proses produksi. 2. Rarity atau kelangkaan, ini menilai apakah sumber daya tersebut jarang dimiliki oleh pesaing. Sumber daya yang langka akan memberikan keunggulan khusus bagi organisasi. 3. Imitability, yakni sulit ditiru. Ini berarti menilai apakah kemampuan atau sumber daya organisasi itu sulit ditiru oleh pesaing. Jika keunggulan organisasi sulit ditiru, maka perusahaan akan memiliki keuntungan jangka panjang. Contoh, budaya kerja yang kuat, hubungan baik dengan pelanggan, atau strategi bisnis yang unik. 4. Organization atau organisasi, berarti menilai apakah organisasi mampu memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara maksimal. Gitu. Nah, pembandingan kinerja. Tujuan pembandingan kinerja adalah mengetahui tingkat keberhasilan organisasi dan menemukan bagian yang perlu diperbaiki. A. Menilai kinerja organisasi membandingkan hasil kerja dengan target yang telah dibuat sebelumnya. Penilaian ini membantu perusahaan mengetahui apakah tujuan telah tercapai, tingkat produktivitas, serta kualitas pekerjaan. B. Identifikasi kelemahan. Melalui pembandingan kinerja, organisasi dapat menemukan bagian yang masih lemah dan membutuhkan perbaikan. Contohnya pelayanan yang lambat, produktivitas rendah, kurangnya disiplin kerja, atau sistem komunikasi yang kurang baik. C. Identifikasi keunggulan. Selain menemukan kelemahan, organisasi juga dapat mengetahui kelebihan yang dimiliki. Contoh, kualitas produk yang baik, pelayanan pelanggan yang memuaskan, atau SDM yang kompeten. Keunggulan tersebut harus dipertahankan dan dikembangkan agar organisasi semakin unggul dibandingkan pesaing. 7. Meningkatkan kinerja lingkungan internal.
Untuk mencapai tujuan organisasi secara maksimal, perusahaan perlu meningkatkan kualitas lingkungan internalnya. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan keterlibatan karyawan, optimasi sumber daya, serta kepemimpinan dan komunikasi yang baik. Meningkatkan keterlibatan karyawan. Karyawan merupakan aset penting organisasi. Semakin tinggi keterlibatan karyawan, semakin baik pula kinerja perusahaan. 1. Memberikan pelatihan berkala. 2. Memberikan penghargaan. Di antara memberikan pelatihan berkala itu meliputi kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan karyawan. Karyawan yang terlatih akan bekerja lebih profesional. 2. Memberikan penghargaan. Contoh memberikan bonus kepada karyawan, promosi jabatan, sertifikat penghargaan, atau pujian atas prestasi kerjanya. 3. Mendorong komunikasi terbuka. Karyawan akan lebih mudah menyampaikan pendapat, memberi saran, dan menyelesaikan masalah bersama apabila komunikasinya itu terbuka. Hubungan kerja yang baik akan meningkatkan kerjasama dan produktivitas organisasi. B. Optimalisasi sumber daya. 1. Redistribusi tugas. Pembagian tugas harus sesuai dengan kemampuan dan keahlian masing-masing karyawan. Hal ini membantu meningkatkan efisiensi kerja, mengurangi beban kerja berlebihan, dan meningkatkan produktivitas karyawan. 2. Pengelolaan aset. Aset organisasi harus digunakan secara maksimal agar tidak terjadi pemborosan. Contohnya penggunaan fasilitas secara efektif, perawatan mesin secara rutin, dan pengelolaan keuangan yang baik. 3. Pemanfaatan teknologi. Teknologi membantu organisasi untuk mempercepat pekerjaan, meningkatkan efisiensi, dan memperbaiki kualitas pelayanan. Contoh, penggunaan komputerisasi, aplikasi manajemen, dan lain sebagainya. C. Kepemimpinan dan komunikasi. Kepemimpinan inspiratif itu harus memberi contoh, memotivasi anggota, dan menciptakan semangat kerja. 2. Transparansi komunikasi. Komunikasi harus disampaikan secara terbuka agar tercipta rasa percaya dalam organisasi. Transparansi membantu mengurangi kesalahpahaman, memperkuat kerjasama, dan meningkatkan kenyamanan kerja. 3. Umpan balik dua arah. Organisasi perlu membuka ruang diskusi agar karyawan dapat mampu memberi masukan, kritik, dan saran. Kesimpulan, analisis lingkungan internal sangat penting untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan organisasi. Dengan memahami kondisi internal organisasi dapat meningkatkan kinerja, memperbaiki kekurangan, memanfaatkan sumber daya secara optimal, dan menciptakan keunggulan kompetitif. Melalui analisis seperti SWOT dan VRIO, organisasi dapat menyusun strategi tepat dalam menghadapi persaingan dan perubahan lingkungan bisnis. Lingkungan internal yang baik akan membantu organisasi menjadi lebih kuat, lebih siap menghadapi tantangan, serta mampu berkembang secara berkelanjutan di masa depan. Sekian presentasi dari saya. Kalau ada salah kata, saya ucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.